5 juta orang meninggal setiap tahun hanya karena duduk. Dan bagian paling mengerikan, kamu mungkin sedang melakukannya sekarang. Saat mata Anda menatap layar ini, tubuh Anda sedang mengalami keruntuhan biologi secara sunyi di tingkat seluler. Kita hidup di era di mana manusia menghabiskan rata-rata 9 hingga 10 jam sehari dalam posisi duduk. Kita mengira, dengan pergi ke gym selama 1 jam di malam hari, kita bisa menghapus semua dosa akibat duduk di depan meja kantor sepanjang hari. Namun, sains medis modern baru saja menemukan kenyataan yang sangat pahit. Fenomena ini dikenal dalam dunia medis sebagai active couch potato atau kentang sofa yang aktif. Sebuah kondisi di mana olahraga teratur sekalipun tidak akan pernah cukup untuk membalikan kerusakan pembuluh darah akibat duduk terlalu lama. Untuk memahami mengapa hal ini bisa terjadi, kita harus kembali ke masa 2 juta tahun yang lalu. Tubuh manusia adalah sebuah mahakarya evolusi yang dirancang khusus untuk terus bergerak. Nenek moyang kita berjalan kaki sejauh 10 hingga 15 km setiap hari untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Seluruh sistem organ kita, mulai dari sirkulasi darah, pembuangan racun, hingga metabolisme energi, bergantung sepenuhnya pada kontraksi otot yang dinamis. Ketika kita tiba-tiba mengubah gaya hidup ini secara drastis dalam 100 tahun terakhir, tubuh kita mengalami guncangan evolusioner yang mematikan. Mari kita bedah apa yang terjadi di dalam tubuh Anda, detik demi detik, saat Anda menduduki kursi Anda. Pada detik pertama bokong Anda menyentuh permukaan kursi, sebuah sinyal darurat tanpa suara dikirimkan ke seluruh sistem saraf pusat. Aktivitas listrik di otot-otot kaki Anda, otot terbesar dan paling kuat di seluruh tubuh manusia, langsung padam sepenuhnya. Otot paha depan, otot paha belakang, dan otot bokong Anda secara fungsional mengalami kelumpuhan sementara. Karena otot-otot besar ini berhenti berkontraksi, tingkat pembakaran kalori Anda langsung merosot tajam hingga hanya menyisakan 1 kalori per menit. Tubuh Anda secara mekanis beralih ke mode hibernasi, tingkat metabolisme yang hampir sama dengan seseorang yang sedang koma. Memasuki menit ke-120 duduk, bencana kimia yang sesungguhnya dimulai di dalam aliran darah Anda. Konsentrasi enzim bernama lipoprotein lipas, atau LPL, menurun drastis hingga 90%. LPL adalah petugas kebersihan biologis yang diproduksi oleh otot Anda saat bergerak. Tugas utamanya adalah menangkap molekul lemak bebas dan trigliserida yang berkeliaran di dalam darah untuk diubah menjadi energi. Ketika produksi LPL runtuh akibat ketiadaan kontraksi otot, molekul-molekul lemak ini tetap tinggal di dalam aliran darah Anda. Darah Anda perlahan-lahan berubah menjadi lebih kental, lebih lengket, dan penuh dengan lipid yang mengambang bebas. Zat-zat lemak ini mulai menempel pada dinding pembuluh darah, memicu pembentukan plak yang lambat laun akan menyumbat arteri Anda. Jantung Anda sekarang dipaksa untuk memompa cairan yang menyerupai sirup kental, meningkatkan tekanan darah Anda secara konstan. Setelah 24 jam menjalani gaya hidup statis ini, sabotase berpindah ke tingkat hormonal. Efektivitas hormon insulin di dalam tubuh Anda merosot hingga 40%. Insulin bertindak sebagai kunci biologis yang membuka pintu sel agar glukosa atau gula dari makanan Anda bisa masuk dan diubah menjadi energi. Ketika sel-sel otot Anda mendeteksi bahwa tidak ada aktivitas fisik sama sekali, mereka mulai menolak insulin. Pintu-pintu sel terkunci rapat. Akibatnya, gula darah Anda tidak memiliki tempat untuk pergi, menyebabkannya menumpuk secara berbahaya di dalam sistem sirkulasi Anda. Kondisi resistensi insulin akut ini adalah fondasi utama dari diabetes tipe 2. Dan yang menakutkan, proses merusak ini terjadi secara mandiri, terlepas dari apakah Anda mengonsumsi makanan sehat atau tidak. Tapi tunggu. Ada satu organ yang paling menderita, dan itu bukan jantung Anda. Organ tersebut adalah otak Anda yang berada di puncak sistem saraf. Untuk bekerja dengan optimal, otak membutuhkan pasokan oksigen dan glukosa yang sangat melimpah secara stabil. Tubuh manusia mengatasi tantangan gravitasi ini dengan menggunakan sistem pompa ganda. Jantung Anda memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi darah yang sudah sampai ke ujung kaki membutuhkan bantuan ekstra untuk kembali naik melawan gravitasi. Disinilah otot betis Anda berperan sebagai jantung kedua. Setiap kali Anda berjalan atau sekadar menggerakkan kaki, otot betis akan meremas pembuluh vena di sekitarnya, mendorong darah kaya karbon dioksida kembali ke atas. Saat Anda duduk kaku berjam-jam di depan komputer, pompa jantung kedua ini mati total. Darah mulai menggenang di area kaki dan pergelangan kaki Anda, menciptakan genangan cairan statis. Akibatnya, aliran darah segar yang mengalir menuju otak Anda menurun secara signifikan. Otak Anda secara harfiah mulai kekurangan pasokan oksigen segar dalam skala mikro. Fenomena inilah yang memicu kabut otak, penurunan daya konsentrasi, hilangnya fokus, dan rasa kantuk yang luar biasa di siang hari meskipun Anda sudah mengonsumsi kafein dalam jumlah besar. Lebih buruk lagi, penelitian pencitraan otak terbaru dari Universitas California menunjukkan bahwa gaya hidup menetap ini berkorelasi langsung dengan penipisan lobus temporal medial, sebuah wilayah otak yang bertanggung jawab untuk pembentukan memori baru. Duduk terlalu lama secara fisik menyusutkan ukuran otak Anda, meniru efek penuaan dini yang dipercepat puluhan tahun. Kerusakan fisik ini juga merusak struktur penopang utama Anda, tulang belakang. Tulang belakang manusia dirancang berbentuk seperti kurva huruf S yang dinamis untuk meredam guncangan. Namun, saat Anda duduk dan condong ke depan menatap layar, kurva alami ini dipaksa berubah menjadi bentuk huruf C yang tidak alami. Posisi ini memberikan tekanan mekanis yang luar biasa pada cakram intervertebralis, bantalan jeli elastis di antara setiap ruas tulang belakang Anda. Tekanan pada area lumbar atau pinggang bawah Anda meningkat hingga 300% dibandingkan saat Anda berdiri tegak. Karena cakram-cakram ini tidak memiliki pembuluh darah langsung, mereka mengandalkan gerakan dinamis tubuh untuk menyerap nutrisi dan air layaknya spons. Ketika Anda duduk diam, cakram ini terjepit terus-menerus, memeras cairan penting keluar, dan membuatnya menjadi sangat rapuh, kering, dan rentan pecah. Saraf-saraf di sekitar tulang belakang Anda mulai tertekan, memicu nyeri kronis yang menjalar dari punggung hingga ke kaki Anda. Tidak berhenti di situ, sistem limfatik Anda, yang berfungsi sebagai sistem pembuangan limbah dan kekebalan tubuh, juga ikut lumpuh. Berbeda dengan sistem kardiovaskular yang memiliki jantung sebagai pompa pusat,
Sistem limfatik mengandalkan gerakan otot rangka secara eksklusif untuk mengalirkan cairan getah bening ke seluruh tubuh guna menyaring racun, bakteri, dan sel kanker. Tanpa adanya kontraksi otot dari aktivitas berdiri atau berjalan, cairan getah bening Anda akan tersendat. Racun-racun sisa metabolisme mulai menumpuk di jaringan tubuh Anda, menciptakan peradangan kronis tingkat rendah yang lambat laun merusak struktur seluler Anda. Dalam jangka panjang, efek domino dari semua kerusakan mikro ini akan menjelma menjadi penyakit mematikan yang tidak dapat dipulihkan. Dinding arteri Anda yang terus-menerus terpapar oleh tekanan darah tinggi, lemak darah tinggi, dan gula darah yang tidak terkontrol akan mengalami pengerasan atau aterosklerosis. Risiko Anda terkena serangan jantung meningkat hingga 2 kali lipat. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, perilaku menetap atau kurang bergerak ini menempati peringkat keempat sebagai faktor risiko kematian terbesar di dunia. Kursi kerja Anda, tanpa Anda sadari, bertindak sebagai perangkat hisap yang perlahan tapi pasti menyedot tahun-tahun berharga dari sisa hidup Anda. Arteri Anda menyempit. Jantung Anda berjuang keras. Darah menggenang di bawah. Otak Anda kekurangan udara. Sel-sel Anda menolak energi. Kerusakan terjadi setiap detik. Kursi itu perlahan membunuh Anda. Jika Anda terkejut dengan bagaimana kursi kantor bisa merusak tubuh Anda secara sistematis, Anda wajib menonton video kami tentang apa yang terjadi pada pembuluh darah Anda saat Anda mengonsumsi 1 sendok teh gula pasir. Di sana kita akan membedah bagaimana metabolisme Anda benar-benar hancur dalam hitungan menit. Sampai jumpa di video tersebut, dan sekarang, berdirilah.